Perkembangan berita besar dari transfer MU hari ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU mengharapkan 3 atau 4 pemain baru. Mazraoui, De Ligt, seorang gelandang bertahan, dan kemungkinan pelapis bek tengah yang bisa bermain di kiri, seperti Mario Hermoso. Kompensasi Aaron Wan-Bissaka kemungkinan besar akan disetujui MU, lalu kesepakatan bisa diselesaikan dengan West Ham. Kedua klub kini tengah berkomunikasi dan ingin menuntaskan kesepakatan hari ini. Dan mereka akan melakukannya. Tes medis direncanakan berlangsung selama 3 hari ke depan. Sementara, jurnalis Sky Jerman, Florian Plettenberg menulis bahwa kesepakatan lisan antara West Ham dan Wan-Bissaka telah selesai. Semua persyaratan pribadi telah disetujui sebagaimana diungkapkan pada tanggal 1 Agustus. Ia dapat menandatangani kontrak hingga 2030. Aaron Wan-Bissaka akan menuntaskan kepindahannya ke West Ham United minggu depan. Tes medis telah dipesan untuk Senin atau Selasa. Mazraoui tampaknya akan menjalani tes medis minggu depan di Carrington sekitar hari Rabu, tetapi bisa juga lebih awal. Kabar dari 2 jurnalis kredibel ini sangat melegakan, bahwa akhirnya MU bisa menjual Bissaka secara permanen. Sementara itu, kesepakatan untuk Manuel Ugarte masih berlangsung. Ia adalah opsi pertama, tetapi Sander Berge yang akan direkrut jika PSG tidak menurunkan biaya. Tim Ugarte melakukan segalanya untuk mewujudkan transfer, termasuk menekan PSG. Agaknya hal itu membuahkan hasil, dengan PSG dikabarkan mempertimbangkan menyetujui tawaran MU. Kesepakatan Matthijs De Ligt dan Mazraoui akhirnya dapat diselesaikan minggu depan. Mazraoui dan De Ligt ke Manchester United hampir selesai. Beberapa detail yang akan dibahas sekarang hanya formalitas. Cedera benar-benar mendorong United untuk menyelesaikan double deal. Ferdi Kadioglu adalah opsi, tetapi fokus tetap pada Mazraoui. Manchester United bertemu dengan perwakilan Ferdi Kadıoğlu dan menanyakan tentang persyaratan kontrak yang akan dimintanya jika terjadi kesepakatan dengan Fenerbahce. Ferdi diincar sebagai alternatif Mazraoui. Victor Lindelof dan Eriksen sekarang lebih mungkin untuk bertahan sampai kontraknya habis. Kepindahan McTominay ke Fulham tidak banyak perkembangan, tetapi itu masih bisa terjadi. PSG tiba-tiba kembali berunding dengan Sancho mengenai harganya. Ini menarik untuk dicermati, tetapi belum ada yang dinegosiasikan, dan Manchester United hanya akan menjual dengan harga yang tepat. Inter Milan membantah sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Mario Hermoso. Ia masih tersedia sebagai agen bebas. Ia kini bergabung dengan agensi baru, CA Base. MU mempertimbangkannya, namun fans MU agaknya kurang menyukai dia. Tetapi akan menarik untuk mendengar uraian tentang Hermoso dari seseorang yang telah mengikutinya dari dekat dari waktu ke waktu. Ia tampak sangat bagus dalam sorotan, dibesarkan sebagai bek sayap di Real Madrid, sangat baik dalam mengumpan bola dari sisi kiri yang dalam ke sayap kanan yang terbuka. Percaya diri saat ditekan. Membaca tentangnya, ia telah dilihat sebagai salah satu yang terbaik di Spanyol. Namun di waktu lain, ia tampaknya telah membuat penggemar Atletico gila, dengan penempatan posisi yang buruk dan kurangnya konsentrasi. Ada yang mengklaim bahwa ia hanya dapat memainkan bek tengah kiri di formasi 3 bek. Namun sangat sulit untuk memahami pemain dari hanya membaca bagian-bagian tertentu di sana-sini. Inter Milan membantah sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Mario Hermoso. Ia masih tersedia sebagai agen bebas. Ia kini bergabung dengan agensi baru, CA Base. MU mempertimbangkannya, namun fans MU agaknya kurang menyukai dia. Tetapi akan menarik untuk mendengar uraian tentang Hermoso dari seseorang yang telah mengikutinya dari dekat dari waktu ke waktu. Ia tampak sangat bagus dalam sorotan, dibesarkan sebagai bek sayap di Real Madrid, sangat baik dalam mengumpan bola dari sisi kiri yang dalam ke sayap kanan yang terbuka.
percaya diri saat ditekan. Membaca tentangnya, ia telah dilihat sebagai salah satu yang terbaik di Spanyol. Namun di waktu lain, ia tampaknya telah membuat penggemar Atletico gila. Dengan penempatan posisi yang buruk dan kurangnya konsentrasi. Ada yang mengklaim bahwa ia hanya dapat memainkan bek tengah kiri di formasi 3 bek. Namun sangat sulit untuk memahami pemain dari hanya membaca bagian-bagian tertentu di sana-sini. Youssouf Fofana telah menerima proposal yang ditawarkan MU. Ia antusias bergabung dengan proyek Manchester United. Biaya awal dengan AS Monaco telah disetujui dan sedang mengerjakan penambahan karena Monaco menginginkan paket total yang lebih besar, tetapi diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, menurut sumber Give Me Sport, Sofyan Amrabat terbuka untuk bergabung kembali dengan Manchester United dengan kesepakatan pinjaman baru. Dan raksasa Liga Primer itu telah berupaya mencapai kesepakatan dengan Fiorentina di belakang layar, karena menganggap Paris Saint-Germain tak sudi menurunkan tuntutan mereka terhadap Ugarte. Manchester United terus memantau opsi alternatif, tetapi langkah cadangan untuk mendatangkan Sander Berge tidak akan mudah. Burnley telah meningkatkan tuntutan mereka menjadi minimal 25 juta pound, setelah awalnya diperkirakan harganya kurang dari 20 juta pound. Manchester United terancam kehilangan Diogo Dalot musim kompetisi 2025-2026. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran untuk mendapatkan tanda tangannya musim panas mendatang. Setan Merah telah memperkuat skuad mereka sejak jendela transfer dibuka kembali, dengan pemain internasional Belanda, Joshua Zirkzee menjadi rekrutan pertama, Ineos dan Sir Jim Ratcliffe, yang mengambil alih operasi sepak bola dengan menyelesaikan kepindahan senilai 36,5 juta pound dari Bologna. Ratcliffe masih mendambakan Jean-Claire Todibo musim depan. Todibo bergabung dengan West Ham dengan status pinjaman selama 1 musim pertama, dengan opsi untuk menjadikan transfer tersebut permanen pada musim panas 2025. Todibo akan mengenakan kaos bernomor 25. Langkah cerdik dari pemilik Ineos, Ratcliffe, meminjamkan bek andalannya ke West Ham. Harry Amas, Toby Collier, dan Ethan Wheatley semuanya telah ditambahkan ke daftar skuad tim utama Manchester United. Amas sebagai pelapis bek kiri, Collier gelandang bertahan, serta Wheatley sebagai striker. Sedangkan masa depan Victor Lindelof masih di ambang pintu keluar. Bek Manchester United asal Swedia menarik minat serius dari beberapa klub di Arab Saudi dan Italia. Liga Pro Saudi terus berupaya merekrut pemain-pemain top Eropa dan telah lama mengincar Lindelof. United meminta biaya transfer antara 6 juta pound hingga 9 juta pound untuk pemain tersebut, dan diyakini bahwa Lindelof tengah mencari tantangan baru. United bersedia melepasnya karena diberi harapan lebih lanjut. Sebuah laporan mengklaim Jarrad Brandtwaite tidak berniat menandatangani kontrak baru di Everton, kecuali mereka dapat menyamai tawaran gaji dari MU, 160.000 pound seminggu. Itu mungkin menjelaskan mengapa Everton, menurut The Sun, kini tertarik menurunkan bandol Brandtwaite menjadi sebesar 50 juta pound. Jika MU bisa mendapatkan De Ligt dan Brandtwaite sekaligus, maka Ineos akan sangat sukses di bursa transfer pertama mereka.